Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kegiatan belajar aksara Sunda. Di video yang kedua kali ini kita akan meneruskan di video yang pertama, di mana video yang pertama kita membahas mengenai jenis-jenis aksara Sunda. Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing jenis aksara Sunda tersebut ke dalam contoh. Yuk kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas aksara ngalagena atau konsonan. Masih ingatkah urutan dari aksara ngalagena? Yuk kita bareng-bareng diucapkan, sebutkan. Hana caraka, data sawalapa, jayanya magabanga, fafa kasaza kasha. Hana caraka, data sawalapa, jayanya magabanga, fafa kasaza kasha. Nah, mudah-mudahan tetap ingat ya. Kalau yang lupa, yang hafal menjadi ingat. Oke, seperti apa contohnya? Kita akan praktekkan dalam bentuk contoh. Di sini akan diberikan 3 contoh ya. Semuanya itu dalam tulisan bahasa Indonesia. Sebenarnya dalam prakteknya ini itu bahasa Sunda. Namun untuk memperkenalkan aksara Sunda ini, kita akan coba contohnya menggunakan dahulu dari bahasa Indonesia ya. Yang pertama hana. Hana ini dalam tulisan Latin hana. Kalau dalam aksara Sunda, hana ini ada 2 huruf, yaitu huruf H dan huruf Na. Nah, kita coba salin huruf H Latin dan Na Latin di aksara Sunda. Yuk, yang pertama adalah huruf H. Yang mana H? Nah, itu yang H. H. Kita salin H dalam aksara Sunda seperti ini. Kemudian huruf Na. Huruf Na ya. Yang mana? Huruf Na itu. Nah, ketika Latinnya hana 2 huruf, maka aksara Sundanya pun 2 huruf, gitu ya. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang bagaimana contoh yang kedua? Basa. Basa itu tulisan Latin, 1 kata. Nah, kalau dalam aksara Sunda, basa ini terdiri dari 2 huruf juga. Huruf ba dan huruf sa. Jadi bukan huruf b, a, s, a, bukan. Namun huruf ba dan huruf sa. Kita salin ke aksara Sunda. Huruf ba-nya mana? Nah, ini ba. Kita salin ba. Kemudian berikutnya adalah huruf yang kedua, huruf sa. Seperti yang ke-7, kita salin. Nah, inilah penulisan dalam aksara Sundanya. Basa. Basa 2 huruf. Ketika di aksara Sundanya pun menjadi 2 huruf pula, gitu ya. Dan terakhir, contoh yang ketiga adalah caranya. Caranya ini 1 kata dalam bahasa Indonesia ya, caranya. Kalau dalam aksara Sunda, caranya ini gitu ya, tulisan caranya ini terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf ca, huruf ra, dan huruf nya. Gitu. Kita coba salin huruf ca-nya. Mana ca? Ini ca. Kita salin aksara Sundanya. Kemudian huruf ra. Ra-nya yang mana? Nah, ra. Ra. Dan berikutnya salin juga nya. Hurufnya mana? Nah, mirip huruf ba ya. Nah, yang berbeda itu hanya garisnya yang ke sebelah kiri, yang garis pertamanya. Nah, huruf nya, caranya gitu. Contoh yang diberikan ini semuanya berbunyi A ya, berbunyi A.
Bagaimana yang berubah bunyi? Kan hana jadi hani gitu ya. Basa jadi basi. Itu akan dipelajari di video bagian ketiga gitu ya. Di bagian kedua ini kita akan belajar yang dipelajarinya gitu ya. Itu sampai pada bunyi yang A dulu, bunyi aslinya gitu ya. Hana, caranya bahasa itu bunyinya A semua gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi untuk menuliskan aksara Sunda cukup menyalurkan tulisannya. Tuh. Hanya saja perlu diperhatikan berapa jumlah huruf dalam Latin yang digunakan dalam aksara Sunda. Gitu ya. Seperti hana itu 2 huruf, ha dan na. Basa juga 2 huruf, ba dan sa. Caranya 3 huruf, huruf ca, huruf ra, dan huruf nya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Berikutnya kita masuk ke dalam aksara suara atau aksara vokal, yaitu a, i, u, e, o, e, dan e. Nah, kita coba juga sertakan aksara ngalagutan, karena dalam tulisan itu biasanya terkandung gabungan antara vokal dan konsonan. Yuk. Nah, kita berikan di sini ada 4 contoh. Contoh yang pertama yaitu asa. Ayo, asa itu berapa huruf? Ada 3 huruf. Maaf, 3 huruf. 3 huruf itu kalau dalam bahasa Indonesia 3 huruf. Huruf A, huruf S, huruf A gitu ya. Namun dalam aksara Sunda, dalam bahasa Sunda ini, aksara Sunda ya, itu ada 2 huruf. Yaitu huruf A dan huruf sa. Gitu ya. Huruf A dan huruf sa. Jadi ada 2 huruf. Yang mana huruf A? Nah, huruf A kita salin. Kemudian huruf sa-nya, sa kita salin. Jadi asa, 2 huruf asa. Ya. Kemudian kedua, contoh yang kedua adalah Obama. Obama ada 3 huruf. Huruf O, huruf ba, dan huruf ma. Obama ada 3 huruf. Obama, Obama. Huruf O, nah huruf O kita salin. Nah, sudah. Kemudian yang kedua adalah ba. Huruf ba-nya yang mana? Ba. Nah, ini ba. Salin. Kemudian ada juga huruf ma. Kita salin juga, seret. Obama. Jadi Obama itu ada 3 huruf, O, ba, dan ma. Ya. Kemudian masuk ke dalam contoh yang ketiga, laika. Laika ini ada 3 huruf juga, huruf la, huruf i, dan huruf k. Huruf la, huruf i, dan huruf k. La, kita salin la-nya. Huruf i yang mana? Huruf i. Dan huruf i jadi salin, dan huruf k ya. Huruf k-nya nah, ada 3 huruf ya, laika, laika, huruf la, huruf i, huruf k, dibaca laika ya. Dan yang terakhir contohnya adalah nyaeta. Kalau nyaeta itu Sunda, nyaeta itu yaitu gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nyaeta berarti ada 3 huruf. Hurufnya, huruf E, dan huruf Pa. Kalau dalam aksara Sunda, dalam bahasa Sunda itu E itu ada tanda di atas hurufnya. Kalau nggak ada tanda itu namanya E gitu. Oke, kembali ke nyaeta. Nyaeta, huruf pertama adalah huruf nya. Hurufnya. Hurufnya kita salin. Huruf keduanya adalah huruf E. Huruf E, salin. Dan huruf yang ketiganya adalah huruf ta.
tanda salin. Seret, salin. Maka inilah 3 huruf dari hasil penyalinan dari huruf Latin. Jadi sebetulnya sangat mudah sekali penggunaan aksara Sunda ini, gitu ya. Karena aksara Sunda itu tergantung dari jumlah huruf yang kita tulis. Gitu. Ketika dalam hurufnya itu ada 2 huruf, maka bentuk aksara Sundanya pun 2 huruf. Nah, kata kuncinya kita harus tahu ya, mana huruf yang terpisah, mana huruf yang bersatu. Gitu ya. Seperti asa, yang terpisah adalah apa, yang terpisah A yang pertama, sedangkan SA itu bersatu, gitu ya, karena huruf sa. Obama, kalau dipisah kita ada O, ada ba, ada ma. Ba sama A jadi ba bersatu, M jadi A bersatu, satu huruf jadi ma, Obama, ya. Laika ada 3, ada la, ada i, ada k, gitu ya. Nyaeta adanya hurufnya huruf E dan huruf K. Nah, itu kunci ketika kita ingin menyalin huruf Latin ke dalam aksara Sunda. Ya, itulah video yang kedua. Hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan teruskan ke dalam pembahasan berikutnya di video bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.